Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas latihan soal ulangan harian bab peluang untuk matematika kelas 8. Disimak sampai selesai ya videonya. Kita mulai pada soal yang pertama. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 40 kali. Ternyata muncul sisi bermata 2 sebanyak 8 kali. Peluang empirik sisi bermata 2 pada percobaan tersebut adalah, jadi peluang empirik adalah perbandingan dari banyaknya muncul kejadian tertentu dengan banyaknya percobaan. Kejadian muncul mata dadu dengan sisi bermata 2 ya adalah 8, kemudian banyaknya percobaannya adalah 40. Jadi peluang empiriknya adalah 1/5. Kemudian nomor 2, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah, 8 bola kuning, dan 10 bola hijau. Jika diambil sebuah bola secara acak dari kotak tersebut, maka peluang terambilnya bola hijau adalah, jadi di sini kita hitung jumlah bola hijaunya adalah 10 dan jumlah seluruh bolanya adalah 7 ditambah 8 ditambah 10 adalah 25. Maka peluang terambilnya bola hijau adalah jumlah bola hijau per jumlah bola seluruhnya. 10/25 sama dengan 2/5. Soal yang ketiga, jumlah siswa kelas 8 ada 48 orang. 9 diantaranya menggunakan kacamata. Jika satu di antara siswa akan ditunjuk menjadi ketua kelas, maka peluang ketua kelas terpilih merupakan siswa berkacamata adalah, jadi di sini jumlah siswa yang berkacamata ada 9 dan jumlah keseluruhan siswanya 48. Maka peluang yang ditunjuk adalah siswa berkacamata yaitu 9/48. Kita sederhanakan menjadi 3/16. Selanjutnya pada soal nomor 4, sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf yang membentuk kata statistika. Peluang terpilihnya huruf A adalah, jadi di sini jumlah huruf A ada 2, sedangkan jumlah keseluruhan hurufnya ada 10. Maka peluang terpilih huruf A adalah 2/10, sama dengan 1/5. Kita lanjutkan soal nomor 5. Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola merah, 4 bola hijau, dan 5 bola kuning. Sebuah bola diambil secara acak, ternyata bola merah dan tidak dikembalikan. Jika diambil lagi sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola merah lagi adalah, jadi jumlah bola merahnya awalnya adalah 7. Karena sudah terambil 1, maka tersisa 6. Begitu juga dengan jumlah bola keseluruhannya. Jadi yang dihitung adalah bola merah yang tersisa yaitu 6, kemudian ditambah bola hijau dan bola kuning. Jadi totalnya adalah 15. Maka peluang terambilnya bola merah lagi adalah jumlah bola merahnya per jumlah keseluruhan yaitu 6/15. Kita sederhanakan menjadi 2/5. Sekarang perhatikan nomor 6. Kejadian-kejadian yang memiliki peluang 0. Jadi peluang yang bernilai 0 artinya kejadiannya tidak mungkin terjadi atau kejadian yang tidak mungkin. Perhatikan kejadian yang pertama yaitu matahari terbit di pagi hari. Adalah kejadian yang pasti, maka peluangnya adalah 1. Kemudian kejadian yang kedua, ayam betina melahirkan. Jangan terkecoh ya, jadi ayam walaupun betina tidak melahirkan, tetapi bertelur. Maka kejadian yang kedua peluangnya adalah 0. Kejadian yang ketiga, turun hujan di musim kemarau. Nah, kejadian tersebut bisa terjadi, bisa juga tidak. Jadi, peluangnya antara 0 dan 1. Kemudian kejadian yang keempat, keluarnya mata dadu berjumlah 13 pada pelemparan 2 buah dadu.
adalah kejadian yang tidak mungkin. Jika dua dadu masing-masing bermata 6, maka jumlah paling banyaknya adalah 6 ditambah 6, yaitu 12. Kemudian kejadian yang kelima, mengembangbiakan jagung dengan cara mencangkok adalah hal yang tidak mungkin karena jagung tidak memiliki kambium. Jadi peluangnya adalah 0. Maka kejadian yang memiliki peluang 0 adalah kejadian yang kedua, keempat, dan kelima. Soal nomor 7, dua buah koin dilambungkan. Peluang muncul sebuah gambar dan sebuah angka adalah, jadi untuk satu buah koin mempunyai dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Untuk dua koin, maka ruang sampelnya adalah keduanya angka, atau angka dan gambar, atau gambar dan angka, atau keduanya gambar. Jadi, jumlah ruang sampelnya ada 4. Yang ditanyakan adalah kejadian sebuah gambar dan sebuah angka. Jadi bisa A, G, atau G, A. Jadi jumlahnya 2. Maka peluang kejadiannya adalah 2/4 atau 1/2. 3 buah koin dilambungkan bersamaan pada soal nomor 8. Peluang munculnya paling sedikit satu angka adalah, nah untuk 3 koin ruang sampelnya adalah angka semuanya atau angka-angka gambar atau angka, gambar, angka, dan seterusnya sampai gambar, gambar, gambar. Jadi di sini ruang sampelnya ada 8. Sedangkan yang diminta adalah peluang munculnya paling sedikit satu angka. Jadi muncul satu angka, 2 angka, atau 3 angka. Jadi di sini jumlah kejadiannya adalah 7. Jadi yang tidak termasuk dalam kejadian hanya yang ketiganya gambar. Maka peluangnya adalah jumlah kejadiannya adalah 7 per jumlah keseluruhan ruang sampelnya adalah 8. Jadi 7/8. Selanjutnya nomor 9, pada pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya mata dadu prima ganjil adalah, untuk sebuah dadu mempunyai 6 sisi, yang masing-masing mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah ruang sampelnya adalah 6. Kejadian yang diminta adalah mata dadu prima ganjil, yaitu 3 atau 5. Sehingga jumlah kejadiannya adalah 2. Maka peluangnya adalah 2/6, sama dengan 1/3. Kemudian soal yang ke-10. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Peluang muncul jumlah mata dadu 8 adalah, jadi berikut adalah ruang sampel untuk 2 buah dadu. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 6 dikali 6 atau 6/2 sama dengan 36. Yang ditanyakan adalah kejadian jumlah mata dadu 8, yaitu jika mata dadu pertamanya 2 dan dadu keduanya 6, atau 3, 5, atau 4, 4, atau 5, 3, dan 6, 2. Jadi di sini kejadiannya yang ditanyakan adalah 5, sehingga peluangnya adalah 5 per ruang sampelnya 36, jadi 5/36. Seorang pedagang membeli sekeranjang jeruk yang berisi 200 buah. Ternyata ada 12 jeruk yang busuk. Jika sebuah jeruk diambil secara acak, peluang terambilnya jeruk yang tidak busuk adalah, jadi jumlah seluruh jeruk adalah ruang sampelnya, jadi 200. Sedangkan kejadiannya yang diminta adalah jeruk yang tidak busuk. Karena jeruk keseluruhannya 200 dan yang busuk adalah 12, maka jeruk yang tidak busuk adalah 188. Maka peluang dari pengambilan jeruk yang tidak busuk adalah 188/200. Kita sederhanakan menjadi 47/50. Untuk soal nomor 12, pada sebuah acara hadir 150 orang undangan. Panitia menyediakan 6 hadiah door prize. Peluang undangan yang hadir mendapat hadiah door prize adalah, jadi hadiahnya adalah 6
Kemudian jumlah keseluruhan orangnya, jadi jumlah ruang sampelnya adalah 150 dan kejadiannya adalah 6. Maka peluangnya adalah 6/150. Jika kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,04. Soal nomor 13, sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan bersama-sama. Peluang mata ganjil pada dadu dan gambar pada koin adalah, jadi titik sampel yang ada pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin adalah sebagai berikut, maka jumlahnya ruang sampel yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian kejadian yang diminta adalah G1, G3, dan G5, jadi ada 3. Maka peluangnya adalah 3/12 atau 0,25. Kemudian nomor 14, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu king merah adalah, jadi pada seperangkat kartu bridge terdapat kartu hati, wajib, keriting, dan skop. Masing-masing terdapat 13, yaitu jack, queen, king, as, 2, 3, sampai 10. Jadi ruang sampelnya adalah 13 dikali 4 yaitu 52. Kemudian kejadian yang diminta adalah king merah. Jadi ada 2. Sehingga peluangnya adalah 2/52 atau 1/26. Soal nomor 15, Pak Guru mempunyai 2 buah kotak berisi bola-bola berwarna. Pada kotak pertama terdapat 8 bola merah dan 7 bola biru. Pada kotak kedua terdapat 6 bola merah, 9 bola kuning, dan 10 bola biru. Jika seorang siswa diminta untuk mengambil 1 bola dari masing-masing kotak, peluang terambil kedua bola berwarna biru adalah, jadi perhatikan pada kotak pertama terdapat 7 bola biru dan keseluruhannya ada 15 bola. Jadi peluang terambilnya biru adalah 7/15. Pada kotak kedua terdapat 10 bola biru. Sedangkan total keseluruhan bolanya adalah 6 ditambah 9 ditambah 10 yaitu 25. Jadi peluang terambilnya bola biru pada kotak kedua adalah 10/25 atau 2/5. Peluang terambilnya kedua bola yang diambil dari kedua kotak berwarna biru adalah peluang biru pada kotak pertama dan peluang biru pada kotak kedua. Jadi 7/15 dikali 2/5 sama dengan 14/75. Sekarang soal yang ke-16. 2 buah dadu setimbang dilempar bersamaan. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 adalah, jadi ingat ya tadi kalau 2 buah dadu ruang sampelnya adalah 36. Kemudian di sini kejadian dadu berjumlah 4 yaitu 13, 22, dan 31. Jadi jumlahnya 3 sehingga peluangnya adalah 3/36. Sedangkan kejadian dadu berjumlah 7 adalah 16, 25, 34, 43, 52, dan 61. Jumlahnya adalah 6, maka peluangnya adalah 6/36. Jadi, peluang kejadian mata dadu berjumlah 4 atau 7 kita jumlahkan. Jadi, adalah gabungan. Jadi, peluang yang pertama yaitu 3/36 ditambah peluang yang kedua adalah 6/36. Jadi, jumlahnya 9/36 dan kita sederhanakan menjadi 1/4. Nomor 17, 2 buah dadu berwarna merah dan berwarna biru ditos bersamaan. Peluang munculnya mata genap pada dadu merah atau mata ganjil pada dadu biru adalah, jadi kita tinjau masing-masing dulu. Peluang mata dadu genap pada dadu merah adalah 3/6 atau 1/2. Begitu juga peluang muncul mata ganjil pada dadu biru adalah 3/6 juga. Jadi sama dengan 1/2. Kemudian peluang
dari A irisan B, atau artinya peluang muncul mata genap pada dadu merah dan mata ganjil pada dadu biru. Kita hitungnya peluang masing-masing dari mata genap pada dadu merah dikalikan dengan mata ganjil pada dadu biru. Jadi 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Maka peluang munculnya mata genap pada dadu merah atau mata ganjil pada dadu biru artinya adalah P atau peluang dari A gabung B, yaitu peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan peluang dari A irisan B. Jadi sama dengan 1/2 ditambah 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Pada soal nomor 18, di dalam sebuah kotak terdapat 6 buah bola yang diberi nomor 1 sampai 6. Jika 2 bola diambil secara bersamaan, peluang terambil keduanya bola bernomor ganjil adalah, jadi untuk pengambilan 2 bola dari 6 buah bola yang diberi nomor, saya berikan di sini rumus titik sampelnya adalah 1/2 dikali N dikali N minus 1. Jadi N-nya adalah jumlah bolanya. Sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 5, yaitu 15. Kemudian titik kejadiannya adalah peluang keduanya bernomor ganjil yaitu 1, 3, 1, 5, atau 3, 5. Jadi jumlahnya 3. Maka peluangnya adalah 3/15 sama dengan 1/5. Soal nomor 19. Jumlah bayi di suatu kecamatan adalah 2.500 anak. Jika ada 5 bayi yang terkena campak, maka peluang seorang bayi terkena campak adalah, jadi di sini jumlah ruang sampelnya atau jumlah seluruh bayinya 2.500. Yang terkena campak adalah 5 anak. Maka peluangnya adalah 5/2500. Kita jadikan desimal adalah 0,002. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 20. Peluang seorang peserta ujian untuk lulus adalah 0,92. Jika ada 48 orang peserta yang tidak lulus, maka jumlah seluruh peserta yang mengikuti ujian adalah, jadi peluang lulus atau PA adalah 0,92. Sedangkan di sini yang diketahui adalah jumlah yang tidak lulus. Jadi kita tulis N, A, aksen atau komplemennya, yaitu 48. Maka kita hitung dulu di sini peluang dari komplemen A atau peluang yang tidak lulus. 1 dikurangi peluang yang lulus, jadi sama dengan 0,08. Jadi peluang yang tidak lulus adalah jumlah orang yang tidak lulus per jumlah seluruhnya. Maka jumlah keseluruhan yang mengikuti ujian kita bisa hitung dengan jumlah dari yang tidak lulus per jumlah peluangnya. Maka 48/0,08 sama dengan 600 orang. Nah, demikianlah soal latihan ulangan hariannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.